Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Kalau di video sebelumnya itu membahas mengenai pengertian dari inverse suatu fungsi. Nah, hari ini kita akan belajar menentukan inverse dari fungsi. Langsung saja ke contohnya. Di sini saya sediakan 3 buah fungsi. Kita akan menentukan inverse dari masing-masing fungsi ini. Untuk soal yang pertama dulu ya, kita tuliskan dulu fx sama dengan 9x dikurangi 11. Nah, langkah yang pertama kita ubah fx ya. Kita ubah tulisan fx ini menjadi y. Nah, maka ini akan menjadi y sama dengan 9x dikurangi 11. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, langkah berikutnya kita ambil x-nya. Ini ya. Tadi kan y sama dengan 9x dikurangi 11. Kita tulis lagi di sini. 9x dikurangi 11. Ambil x-nya. Sehingga yang tidak ada x-nya kita kelompokkan jadi satu ruas. Ini ya. Nah, ini yang tidak ada x-nya kan nih, 11 dan y. Maka ini kita jadikan satu ruas. Kita jadikan x ini di ruas kiri ya, sehingga menjadi negatif 9x sama dengan y-nya ke kanan, jadi negatif y dikurangi 11. Sampai sini bisa dipahami saya? Nah, ini kita kalikan dengan negatif semua, biar gampang. Kalikan dengan negatif 1. Sehingga menjadi 9x sama dengan y ditambah 11. Semuanya dikalikan negatif jadi positif. Nah, kita lanjutkan ini. Saya tulis di sini ya. Kalau 9x ini sama dengan y ditambah 11, maka ingat ya, tadi tujuannya adalah mengambil x ini ya, tujuannya. X sama dengan otomatis y ditambah 11 dibagi 9. Gitu ya. Nah, setelah sampai sini kita lakukan langkah berikutnya, yaitu kita ubah x ini menjadi inverse dari fungsi fx atau biasa dituliskan f pangkat negatif 1x, dan kita ubah ini y menjadi x. Ya, perhatikan ini. Kita tuliskan lagi di sini. X sama dengan y ditambah 11 per 9. Ingat tadi x kita ubah jadi f pangkat negatif 1e, sehingga di sini f pangkat negatif 1e sama dengan y-nya kita ubah jadi x. X ditambah 11 per 9. Nah, ini adalah inverse dari fungsi fx. Ingat tadi langkahnya ya. Langkah yang pertama yaitu kita ubah fx menjadi y. Ini ya, kita ubah fx menjadi y. Kemudian langkah kedua yaitu kita ambil x-nya. Jadi di sini kita kelompokkan yang mengandung x dan yang tidak mengandung x. Setelah itu langkah terakhir kita ubah x menjadi f pangkat negatif 1e dan kita ubah y menjadi x. Jadi langkahnya ada 3 ini. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke yang nomor 2. Diketahui gx sama dengan 2x dikurangi 3 dibagi 5x atau per 5x. Untuk x tidak sama dengan 0. Nah, ini kita abaikan saja. Ya, kita abaikan saja. Kita fokus ke yang ini. Gx sama dengan 2x dikurangi 3 per 5x. Kita tulis soalnya di sini. Gx yaitu 2x dikurangi 3 per 5x. Ingat langkahnya tadi ada berapa? Ya, ada 3. Langkah yang pertama, kalau tadi fungsinya fx, sekarang fungsinya gx. Kita ubah gx menjadi apa tadi? Iya, menjadi y. Sehingga bentuk ini akan menjadi y sama dengan 2x dikurangi 3 per 5x. Kemudian langkah berikutnya yaitu apa? Saya tulis di sini ya, karena ini panjang. Langkah berikutnya yaitu ambil x-nya. Nah,
Untuk mengambil X-nya caranya bagaimana? Karena ini pecahan, maka ini kita kalikan silang. Ya, kita kalikan silang, tulis lagi Y sama dengan 2X dikurangi 3 per 5X. Y ini kan sama saja Y per 1 ya. Nah, kita kalikan silang. Sehingga menjadi 5X, ini kalikan Y, 5XY, sama dengan ini dikalikan 1, berarti tetap ya, 2X dikurangi 3. Sampai sini bisa diikuti saya. Karena di sini kita mengambil X, kita kelompokkan yang ada X-nya dalam satu ruas. Yang ada X-nya kan ini ya, ini juga ada X-nya. Berarti ini kita jadikan di ruas kiri. Sehingga 5XY, kalau di sini 2X, berarti kalau di ruas kiri jadi ya dikurangi 2X. Sama dengan negatif 3. Nah, ingat sifat distribusi sama-sama mengandung, ya, sama-sama mengandung X. Kalau sama-sama mengandung, kita keluarkan X-nya, X. Kalau X-nya dikeluarkan, berarti ini kan tinggal 5Y. Ini ya, 5Y. Yang ini X-nya dikeluarkan, berarti tinggal 2 saja. Sama dengan negatif 3. Langkah berikutnya, di sini kita mau mengambil X. X kali ini sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan lawan perkalian itu apa? Pembagian, yaitu negatif 3 per 5Y dikurangi 2. Nah, kita lanjut ke langkah yang terakhir. Langkah terakhir apa tadi? Di penjelasan sebelumnya, langkah terakhir adalah kita ubah X menjadi, kalau fungsinya G berarti G pangkat negatif 1X ya, tulisannya G pangkat negatif 1X. Tapi ini dibacanya inverse dari fungsi GX. Kemudian kita ubah Y menjadi apa? X. Nah, kita lanjut di sini. Kita tulis lagi X sama dengan negatif 3 dibagi 5Y dikurangi 2. X-nya diubah jadi ini. Ya. Kemudian Y-nya kita ubah jadi X, sehingga 5X dikurangi 2. Ini adalah inverse dari fungsi GX. Ya, langkahnya sama seperti tadi, ada 3. Yang pertama yaitu ubah menjadi Y. Ya, kita ubah menjadi Y. Kemudian langkah yang kedua yaitu ambil X-nya. Langkah yang ketiga tinggal kita ubah X-nya menjadi seperti ini dan Y-nya menjadi X. Langkahnya sama seperti sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir. Kalau tadi nomor 1 dan 2 ini pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1. Sekarang saya berikan contoh pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 2. Fungsinya fungsi HX ya. Caranya sama secara umum. Yang pertama yaitu kita ubah HX-nya ini menjadi Y. Sehingga bentuk ini akan menjadi, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Dan kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu kita ambil X-nya. Ambil X-nya. Kalau kalian nanti sudah paham cara-caranya, nanti tidak perlu dituliskan langkah 1, langkah 2, tidak perlu seperti itu. Langsung saja diselesaikan tanpa dituliskan langkah-langkahnya. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana cara mengambil X-nya? Sama, kita kelompokkan yang ada X-nya jadi satu ruas, yang tidak ada X-nya juga jadi satu ruas. Sehingga bentuk ini akan menjadi, ini kan yang tidak ada X-nya ini ya, 5 dan Y. Sehingga kita jadikan satu ruas, Y yang tadinya ditambah 5 jadi dikurangi 5. Sama dengan X kuadrat dikurangi 6X. Nah, kemudian bagaimana? Kemudian kita lengkapkan ini menjadi kuadrat sempurna. Kita lengkapkan bentuk ini menjadi kuadrat sempurna. Nah, tapi untuk mempermudah proses penghitungan, ini bentuk X-nya ini saya jadikan di ruas kiri, kemudian yang ini saya jadikan di ruas kanan. Ya, sehingga menjadi negatif X kuadrat ditambah 6X, ini ya lawannya ya. Kalau di sini positif nanti jadi negatif. Kalau negatif jadi positif.
sama dengan ini positif jadi negatif Y, negatif 5 jadi positif 5. Nah, kemudian biar X kuadratnya ini positif, ini saya kalikan dengan negatif. Ya, kalikan dengan negatif 1, sehingga menjadi X kuadrat dikurangi 6X sama dengan Y dikurangi 5. Nah, sebenarnya ini dari sini langsung ke sini bisa saja, jadi baca dari kanan, tulis dari kiri, sehingga ini X kuadrat dikurangi 6X sama dengan Y dikurangi 5 ya, tanpa perlu muter-muter seperti ini. Ini untuk yang masih bingung bagaimana caranya bentuk ini langsung menjadi bentuk 3 itu prosesnya seperti ini. Ya, jadi kalau sebenarnya dipindah ruas semuanya, kedua ruas itu hanya ditukar itu tanpa perlu mengubah tanda sehingga bisa langsung seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini saya tuliskan lagi di sini biar nanti bisa dipahami dengan baik. X kuadrat dikurangi 6X sama dengan Y dikurangi 5. Nah, kita lengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk melengkapkan kuadrat sempurna? Mungkin bagi kalian di SMP itu beberapa ada yang sudah pernah diajari. Ya, caranya yaitu misalnya ini koefisien di depan X ini adalah A, koefisien di depan X kuadrat maksudnya tadi ya. Nah, koefisien di depan X ini sama dengan B. Nah, maka untuk melengkapkan kuadrat sempurna yaitu kedua ruas ya, kedua ruas ditambahkan dengan ditambah dengan B per 2 akar A lalu dikuadratkan. Ya, jadi ditambahkan dengan B per 2 akar A dikuadratkan. Nah, karena ini dikuadratkan, maka koefisien ini, koefisien dari X ini tandanya itu boleh diikut sertakan, boleh tidak diikut sertakan. Karena nanti kalau dikuadratkan pasti hasilnya selalu positif. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah kita lanjutkan ya. Ingat, kedua ruas ditambah dengan B per 2 akar A lalu dikuadratkan. B-nya yaitu ini negatif 6. Kemudian A-nya karena tidak ada bilangannya berarti di sini ada angka 1 ya, sehingga ini menjadi X kuadrat dikurangi 6X ditambahkan ini. Ditambah B per 2 akar A, B-nya adalah 6. Berarti 6, atau kalian mau negatifnya diikut sertakan boleh saja. Kalau saya ini tidak perlu diikut sertakan daripada nanti bingung ya. 6 per 2 akar A. A-nya 1, akar 1 itu berapa? 1, jadi kita tulis di sini. Lalu dikuadratkan. Ingat, yang ditambahkan adalah kedua ruas. Maka ruas kanan juga ikut ditambahkan. Y dikurangi 5 ditambah sama, yaitu 6 per 2 kali 1 kuadrat. Ya. Nah, maka ini menjadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 6 bagi 2 berapa? 3. 3 kuadrat 9 ya. Sama dengan Y dikurangi 5 ditambah 6 bagi 2 yaitu 3. 3 kuadrat jelas 9, sama seperti ini tadi ya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini dikuadratkan, perhatikan caranya. Ini kita buat kurung seperti ini yang ruas kiri. Nah, yang depan ini X kuadrat, kita tulis di sini akar dari X kuadrat yaitu X ya, pangkat 2 berarti jadi pangkat 1 karena di akar. Kemudian ini tandanya adalah dikurangi, tanda tengah, maka ini tuliskan dikurangi. Perhatikan yang sini 9 kita tuliskan akar dari 9 berapa? 3. Lalu di sini tambahkan pangkat 2. Paham ya? Jadi tadi yang depan ini kita akar jadi X, yang tengah kita ambil tandanya saja jadi negatif, yang belakang kita akar jadi 3. Tuliskan dalam kurung lalu pangkatkan 2. Itu ya. Nah, yang ruas kanan berarti jadi Y negatif 5 tambah 9 yaitu 4. Ingat, tujuannya tadi adalah mencari X. Nah, kalau mencari X, di sini pangkat 2, X-nya kan di sini. Berarti biar pangkatnya hilang ini diapakan?
akar ya. Kita lakukan proses akarkan kedua ruas. Nah, kalau di akar kedua ruas, berarti kan yang di ruas kiri tadi pangkatnya itu adalah 2. Kalau di akar berarti pangkatnya sudah hilang ya, jadi pangkat 1, sehingga kita tuliskan X dikurangi 3. Ini pangkatnya sudah tidak ada. Yang di sini di akar. Ya, jadi akar dari Y plus 4. Jangan lupa di sini ditambahi plus minus. Ya. Nah, kemudian karena kita tujuannya mencari X, maka yang tidak ada X-nya kita kelompokkan jadi satu ruas. Sehingga ini menjadi X sama dengan 3-nya kita jadikan di ruas kanan. Lawan pengurangan adalah penjumlahan. Kalau di sini negatif jadi positif 3 plus minus akar dari Y ditambah 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lakukan langkah yang terakhir, yaitu ubah X menjadi, karena fungsinya H berarti H pangkat negatif 1X ya, tulisannya dibacanya inverse dari fungsi HX, dan kita ubah Y menjadi X, sehingga bentuk ini akan menjadi inverse dari fungsi HX sama dengan 3 plus minus akar X ditambah 4. Nah, ini adalah inverse dari HX, contoh soal yang nomor 3 ya. Langkahnya sama seperti tadi ya. Di sini ada beberapa titik penting yang perlu diingat-ingat tadi. Ini sama ya seperti sebelum-sebelumnya. Langkah 1, kemudian langkah 2 yaitu ambil X-nya. Nah, ini pentingnya di sini. Tadi ini kita misalkan A ini adalah koefisien X kuadrat, kemudian B ini adalah koefisien X. Kemudian untuk melengkapkan kuadrat sempurna, kita tambahkan kedua ruas dengan B per 2 akar A kuadrat. Kemudian hati-hati di sini nanti, ini untuk penulisannya, akar dari ini X kuadrat, jadi X pangkat 1. Yang tengah itu diambil tandanya saja ini. Kemudian yang belakang itu diakar, jadi 3. Ya. Langkah terakhir sama seperti sebelumnya, saya yakin tidak ada masalah untuk langkah terakhir. Sebagai latihan soal, silakan nanti bisa dikerjakan 4 soal yang sudah saya sediakan di sini. Soalnya bisa kalian lihat dengan jelas di layar kalian. Langkahnya sama seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Secara umum ada 3 langkah. Yang pertama, ubah fx atau fungsi yang lainnya menjadi y. Ambil x-nya, kemudian ubah yang tadi y itu menjadi inverse dari fungsi tersebut, kemudian ubah y menjadi x. Silakan jika masih bingung, videonya bisa diputar kembali. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.